posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting apa? Barang elektroniknya nggak ada. Tapi kan ada dasarnya mas, sampai mau mengupload tentang itu ya mas ya. Oh iya dong. Saya meriset itu kan sudah lama pak. Nggak mungkin lah saya berani mengatakan itu asli itu tanpa meriset lebih dulu, nggak mungkin. Itu saya menemui orang, saya mencari data, fakta apa segala macam sudah lama untuk memberanikan diri bahwa mengatakan bahwa itu benar asli. Gitu. Itu kan persoalan sudah bertahun-tahun. Kalau misalkan kita mulai rangkai peristiwanya semenjak kasus Bambang Tri itu kan tahun 2016 ya, 2017, 2018 itu kan selalu disuarakan oleh pihak-pihak mereka lah. Dan pada tahun 2022 itu kan cukup memanas pada saat itu karena memasuki masa-masa politik yang cukup panas pada saat itu, dan saya rasa itu juga menjadi motivasi saya untuk ya kita buka saja kebenarannya gitu loh. Saya memberanikan diri untuk memposting itu semata-mata karena ingin agar persoalannya cepat selesai. Niat saya itu ingin menyudahi polemik ijazah ini, niat saya. Terus kaitan ini mas ke Roy Suryo yang kemarin menyatakan bahwa sampai itu saya ingin katakan, Roy Suryo ini lama-lama seperti anak kecil. Dia yang diperiksa kok saya yang diminta untuk ditahan itu loh. Ini kan lucu ini. Maksud saya begini, kita fokus saja sekarang sama persoalan kita masing-masing. Dia dilaporkan, saya pun dilaporkan. Saya akan membuktikan tuduhan terhadap saya bahwa saya tidak menyebarkan hoax. Dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia tidak menyebarkan hoax juga. Karena begini Pak, kalau kita lihat dari laporan Pak Jokowi itu laporan peristiwa tanggal 26 di salah satu podcast di Jakarta kan. Sementara saya ini memposting itu tanggal 26 Maret ya. Sementara saya ini memposting tanggal 1 April. Gimana ceritanya dia dilaporin tanggal 26 sementara saya posting tanggal 1 April? Itu kan nggak bisa begitu dilihat dengan kacamata seperti itu Pak. Enggak, saya mau bilang Pak Roy Suryo ini sebenarnya tidak bisa dipegang omongannya. Sama seperti contoh waktu saya podcast sama beliau itu di hari apa itu? Ini kan kita podcast siang. Di depan saya dia mengatakan, oke Mas Dian ya, saya pegang Mas Dian tidak mendapatkan dari Pak Jokowi katanya. Ini depan saya loh dia ngomong, dia rekam sama orang. Malamnya dia bilang saya ketemu sama anak yang katanya mengaku dikasih oleh Pak Jokowi. Ini kan omongan apa ini begini kayak anak kecil. Terus menghadapi laporan ini gimana mas? Laporan mana? Laporan kepada sampean ini. Kalau saya nggak akan ada apa-apa sepanjang belum ada permintaan klarifikasi oleh pihak Bareskrim. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa saya anggap laporan itu tidak ada sepanjang saya belum diminta keterangan oleh Bareskrim. Tapi apabila saya diminta keterangan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya akan hadiri. Ada satu hal yang ingin sekali saya bantah sebenarnya, kalau melihat dari setidaknya dua orang ya, setidaknya dari dua orang yang mempermasalahkan ini. Contoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Roy Suryo ini mengatakan bahwa foto yang ada di ijazah Pak Jokowi itu 99,9% itu adalah Pak Dumatno Budi Utomo. Lalu Dr. Tifa berdasarkan keilmuan dia itu mengatakan bahwa dari sisi rahang apa segala macam itu bukan Pak Jokowi, itu adalah Pak Dumatno menurut siapa yang dia sebut. Masuk akal nggak? Tahun dicetak 1989, Pak Dumatno Budi Utomo itu lahir pada tahun 1977, yang secara hitungan matematika baru berusia 10-11 tahun. Itu yang dipakai fotonya oleh Pak Jokowi jadi buku alumni. Ini kan orang-orang gila ini, orang-orang yang maksud saya secara keilmuan mereka tidak bergunakan dengan baik, tidak mampu dipertanggungjawabkan itu. Mau diuji seperti apapun, kalau foto yang dikatakan